Modus politik uang makin beragam dan canggih. Apa saja? Mari kita simak dan cermati data dari ICW berikut ini. Ada beberapa modus politik uang. Antara lain serangan fajar dengan memberikan uang atau barang, kemudian perjanjian di atas materai, kemudian serangan serupa jaringan multilevel marketing, yaitu merekrut dengan iming-iming imbalan uang, kemudian pemotongan atau perobekan tanda gambar kepala kandidat di surat suara untuk ditukar dengan uang. Kemudian pemberian door prize. Ada juga hitanan massal dan pengobatan gratis. Memang hebat tampaknya Bang Nur. Hebat, ada yang bilang bahwa asuransi itu baru. Sebetulnya 5 tahun lalu sudah ada. Di pilkada juga ada. Saya punya teman 5 tahun lalu itu di Jawa Barat, lalu kemudian kasih asuransi itu kalah memang. Tapi itu modusnya sudah ada sejak saat itu. Tapi yang bikin kita setengah pusing sebetulnya lihat hasil seperti ini dalam beberapa kesempatan di sini juga waktu itu saya merasa bahwa hasil pilot kali ini akan seperti itu saja kalau awal dan asal usulnya mereka peroleh karena membiayainya dengan uang. Masih ingat bahwa beberapa waktu lalu Pramono Anung itu mengambil disertasi doktor. Biaya untuk jadi DPR itu 6 miliar. Coba bayangkan segede begitu, lalu kemudian kalau orang pun biaya di bawah itu misalnya, ya dia tetap membutuhkan uang untuk bisa dapat kursi ke DPR. Itu cost politik plus money politik. Saya biarkan saja Mas Burhan yang kasihkan begitu. Soal tadi modus ya, ada beberapa yang saya sepakati itu bagian dari money politik, ada yang perlu kita diskusikan. Contohnya misalnya hitanan massal, pengobatan gratis. Itu bisa. Itu menurut saya wilayah abu-abu itu ya. Karena pada titik tertentu itu bagian dari kampanye politik juga gitu. Sehingga nggak bisa kalau kita serta-merta mengatakan itu sebagai bagian dari politik uang. Politik uang itu satu, ada yang berbentuk vote buying, jual beli suara. Ada juga yang berbentuk pork barrel. Pork barrel itu pakai dana negara, tetapi menyalahgunakan dana negara untuk kepentingan elektoral, terutama buat politisi yang mau maju lagi, gitu ya, posisinya sebagai caleg petahana. Kemudian ada juga yang berbentuk misalnya patronage, misalnya tim sukses atau partai. Atau keluarga setelah mereka memenangkan calon misalnya dalam pilkada kemudian mendapatkan posisi tertentu dalam pemerintahan entah sebagai kadis atau apa gitu. Itu patronage itu. Termasuk juga yang terakhir adalah clientelization of programmatic politics. Bansos atau dana hibah itu kan programatik politik. Tetapi ketika diturunkan jelang pemilu kemudian distribusinya hanya untuk wilayah tertentu bisa jadi untuk mendukung kemenangan dia, itu bagian dari politik uang. Karena yang kita diskusikan tadi itu yang pertama tadi itu, yang saya mau menambahkan. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Mas Burhan, sebenarnya ada hal kaitan soal money politiknya. Begini. Ketika event-event sosial, misal pengobatan gratis, kemudian juga ada ini yang hitanan massal yang disebut murah ya. Tadi. Pertama kami nilai kalau aktivitas sosial tidak masalah, silakan untuk kemudian memang. Tapi yang menjadi persoalan adalah ada pelanggaran larangan dalam kampanye. Ketika pemberian itu, ketika aktivitas sosial itu ada pemberian, misal pemberian sembako gratis yang diberikan. Di situ ada pesan calegnya. Dan eventnya pun kandidat hanya melakukan pada saat tahapan kampanye. Tidak pernah kita melihat misal caleg itu melakukan pembagian sembako di luar waktu itu. Atau bikin hitanan massal di luar masa kampanye. Jadi soal timingnya, soal waktunya dan soal tempat pemberiannya sendiri. Jadi ini kita bisa katakan apa yang dilakukan mereka tadi sedikit ada kaitan hubungan dengan praktek money politik. Nah, lalu kedua juga ada program tadi. Penggunaan program pemerintah kami temukan misalnya di salah satu temuan kita di Sumatera tepat di Provinsi Bengkulu, dana apa yang dipakai? Dana beasiswa pendidikan. Jadi ada salah satu kandidat istri bupati maju sebagai kandidat. Nah pada hari H-2 ada pembagian beasiswa yang diberikan dengan menggunakan instrumen birokrasi. Kepala kades-kades kemudian dikumpulkan dan membawa siswa yang kemudian itu diberikan. Itu terjadi. Itu terjadi. Di Sulawesi Tenggara terjadi juga pembagian kendaraan bermotor. Yang kemudian juga kepala kades-kades diberikan yang kebetulan nanti arahannya untuk memilih istri bupati. Itu dari luar Bawaslu. Saya mau tanya Pak Bawaslu, bagaimana melihat yang seperti ini? Apakah itu juga tercover dalam data Bawaslu yang sekarang? Yang dimaksud money politik, kalau penyerahan sesuatu itu, apakah uang atau barang atau janji atau asuransi, itu dikaitkan dengan kepentingan 2014. Kalau ada statement saya berikan ini,
dalam rangka saya maju dan mohon dukungan, itu jelas. Itu Kalau itu nggak salah kita bisa- soal asuransi itu kan tidak berbunyi apa-apa, cuma ada nama caleg. nama. Asuransi gitu itu kan menjanjikan. Tetapi kan Iya. dia datang Dia itu dari menjanjikan. pintu ke pintu, Iya. kemudian dia katakan. Itu tidak bisa ya. Saya nambahkan soal pemberiannya pun bisa sifatnya ajakan itu langsung dan tidak langsung. Ya kalau tulisan bisa saja dimaknai sebagai ajakan tidak langsung. Kita tanya Pak Muhammad, itu kan tidak berbunyi ajakan langsung gitu kan? asuransi. Ya, kalau asuransi diberikan tanpa ada ajakan, bagaimana kita menjerat? Bagaimana kita bisa menjerat? Ayo. oke. Tapi Dia hanya menyerahkan tanpa ada embel-embel atau slogan-slogan atau atribut partai atau apalagi statement bahwa saya akan maju dan saya berikan ini dan Anda dukung saya. Bahkan Iya, biasanya sebenarnya tidak perlu ada pertanyaan karena Bagaimana kok kita tiba-tiba menjerat? ujuk-ujuk kata orang Jawa itu ada Iya, asuransi dan benar. seterusnya. Orang- tanpa saya- ada sebab saya setuju, Bang Don. dan akibat. Hubungan kausal itu selalu ada. Kenapa seseorang memang itu kemudian kembali ke teori niat dan seterusnya. Dan menurut saya bukan di sini tempatnya. Yang menjadi menarik kan sederhanakan saja Mas Burhan. Bagaimana banyak caleg yang stres. Bagaimana banyak caleg yang kemudian ribut, minta uang kembali, minta kompor Iya. kembali, minta Iya, ini betul, bawah. betul. Dia memberi tapi kemudian dia tidak, orang lain tidak memberi apa-apa membalasnya gitu kira-kira. Harusnya kalau minta kompornya balik itu Sekarang- ketahuan dia money politik bukan? Begini, kita mesti bedakan. Saya kira ada Pak Burhan di sini ahlinya ya. Kita mesti membedakan antara politik dengan ilmu politik. Kalau politik itu sesuatu yang lebih banyak nuansa dibuat wilayah abu-abu sehingga tidak jelas hitam putihnya. Kalau ilmu politiknya malah sangat mulia. Dia bisa memberikan, mengajarkan orang tertib sosial, tertib hukum. Nah sekarang seperti yang Bang Don sampaikan tadi, orang tahu, anak SD tahu kalau ini ada motivasi-motivasi 2014. Tapi tidak bisa Tapi dijerat. kemudian hukum kita tidak bisa masuk sampai di situ. ini saya coba untuk jadi Iya. advocate ya. Lalu apa salahnya politisi misalnya melakukan kegiatan yang memberikan insentif ya, sepanjang insentif itu tadi tidak dilakukan secara langsung untuk mengaruhi pilihan orang. Menurut saya disitulah wilayah yang harus kita diskusikan. Kalau saya pribadi ya, orang melakukan kegiatan sosial dan itu dilakukan di jadwal kampanye, itu tugas caleg untuk memikat hati pemilihnya. Nah pertanyaannya kapan itu disebut money politik dan kapan tidak di suara kalau secara teoritik itu ada dua jenis. Satu namanya vote buying, satunya lagi adalah turnout buying. Vote buying itu dilakukan kepada pemilih yang swing, yang belum punya Belum menetapkan secara, pilihan, ya. pasti. Yang kalau turnout buying itu insentif diberikan kepada pemilih. Ya, dan pemilih tadi itu sebenarnya sudah loyal kepada partai yang bersangkutan. Kenapa turnout buying perlu dilakukan? Untuk memobilisasi dukungan supaya orang yang sudah memilih tadi betul-betul datang, kemudian diberikan insentif. Dua-duanya itu money politik. Yang jadi masalah adalah kalau tadi ada kegiatan sosial. Ya. Nah, kegiatan sosial itu dilakukan kemudian apakah salah buat caleg ya melakukan kegiatan, toh dia memang sedang melakukan kegiatan Ini untuk misalnya menarik hitanan massal itu tadi ya? ya, kalau Oke, saya taruhlah begitu. merasa hitanan massal itu bukan money politik. Oke. Kalau saya ya, kalau kecuali misalnya ya ada tadi yang disebut sembako. Tapi kalau hitanan massal sendiri bukan Satu hal yang kemudian kan tadi Pak Muhammad katakan kalau tidak ada urusannya langsung dengan kemudian Ya, benar. itu tidak Agenda, akan bisa ajakan untuk secara hukum memilih. tidak bisa Bagaimana kita diambil. menganggap sebagai sebuah money politik? Dia tidak mengatakan saya akan caleg atau pilihlah saya, pilihlah partai meskipun saya. waktunya berada dalam jadwal. Iya, ya. betul. Justru itu dalam temuan kita juga aktivitas sosial dimungkinkan karena peraturan KPU sendiri mensyaratkan tidak dilarang aktivitas sosial misalnya. Nah yang menjadi persoalan dan arah indikasi kuat soal money politik ketika misal hitanan gratis tadi dilakukan, pas pulang diberikan lagi. Nanti ada amplop di situ. Jadi bukan soal ada- hitanannya, bukan tetapi semata-mata pemberian soal uangnya dong hitanan. kalau begitu. Jadi, ini Iya. yang menurut kita. Kebetulan Saya waktu itu mau- yang membawa orang tuanya misalnya. Oke, Nah, disitulah Begini, pesan itu Mbak sampai. Nunung ya. Iya, iya. Saya kira Bawaslu sebenarnya tidak titik sampai di situ, Bang Don. Ya bahwa karena tidak ada ajakan, tidak ada atribut partai, bagi Bawaslu kita ngecek dari laporan dana kampanye. Kita nama masalah itu dibiayai oleh siapa misalnya? Kita akan cek nanti. Apakah masuk bagian daripada laporan dana kampanye? yang Kalau disampaikan? masuk berarti tidak masuk pelanggaran. Iya benar. Kalau dia laporkan itu secara transparan, kalau tidak, nah kita bisa jerat dari laporan dana kampanye. Jadi memang repot banget. Begitu. Iya, begini. Saya termasuk ragu apakah Bawaslu punya kekuatan Ya. sampai ke bawah untuk kemudian melihat ini semua.
Sampai di ujungnya tiba-tiba kita bilang dapat laporan 3.000 lebih yang tadi itu. Iya. Iya. Kalau benar-benar sampai ke ujung-ujung, saya tidak bisa mengatakan cuma 3.000 gitu. Kalau lihat beritanya Kita yang punya begitu perangkat sangat- sampai ya, di saya desa tahu, saya Badung, tahu. ya. Ah, Tetapi maksud saya mungkin masih banyak hal yang tidak terlihat. dan Oh, tidak bisa terlapor. saja. Ini kan Yang- wilayah kita kan sangat begini, luas. Sebagai wartawan kan pikiran saya sederhana aja. Iya. Lihat di kamera, lihat teman-teman, lihat baca di mana-mana, Iya. ada tulisan di tempat masuk Kami- Wanipiro, Wanipiro, atau kami menerima serangan fajar, gitu. serangan fajar dan Oke. seterusnya. Nah. Yang saya pikir, Mas, aku setuju bahwa ada kegiatan-kegiatan sosial dan Iya. seterusnya bisa Iya. tidak langsung dengan itu gitu. Tapi anak kita ini berpikir Iya. pemilu kita akan begini, output demokrasi kita akan seperti apa? Kan kira-kira Ya, itu aja. kalau gitu kita lanjutkan sesaat lagi ya, Bapak-bapak. Mas Abdul, terima kasih sudah hadir di The Headlines ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.